Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para leaders, bahagia sekali saya berada di tengah-tengah Anda. Orang yang akan menentukan jalan hidupnya usaha, jalan perekonomian negara, dan perputaran Republik ini di masa datang. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang apa sih bekal yang sebenarnya harus dimiliki oleh leaders untuk menjadi seorang leader, yang kadang-kadang jarang dibicarakan orang secara spesifik. Semua mengatakan bahwa jenjang karir seseorang itu akan bertambah, bertumbuh kalau dia mampu kerja otot, kerja keras, sungguh-sungguh, habis-habisan, total, all out, berkeringat, bercucur air mata, kadang-kadang bermandi darah. Good, ya. Tanpa kerja keras, jangan mimpi karir Anda meningkat. Tapi kerja keras saja tak cukup membuat Anda berkembang, bertumbuh. Barangkali perkembangan karir Anda hanya karena perjalanan waktu. Naik satu grade. Kalau hanya mengandalkan otot dalam bekerja. Anda harus bekali dengan otak. Kerja cerdas. Kerja dengan sistem, kerja dengan standar operating procedure, kerja dengan mekanisme, kerja dengan delegation of authority, kerja dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Karena memang itulah membuat jabatan Anda bertambah, meningkat ke posisi menengah. Perlu kerja otak, perlu teori, perlu pendekatan, pengalaman-pengalaman orang yang sudah dirumuskan menjadi rumusan umum teori dia. Kerja keras, kerja cerdas. Tapi berbekal yang dua itu saja sebenarnya nggak cukup. Hasil penelitian yang dilakukan, ternyata 15% orang berhasil meningkat jabatan peran karir karena memang dia punya keterampilan kerja, punya kemampuan kerja, punya kecerdasan. Tapi 85% lainnya orang meningkat karirnya, menanjak karirnya karena dia punya kemampuan sosialisasi yang bagus. Kemampuan mengkomunikasikan apa yang ada di kepala dan di hatinya dengan bagus. Bukankah dalam proses untuk menjadi seorang manajer, Anda harus mampu berbuat to get things done through the effort of the other people. Anda mampu membuat orang lain bekerja untuk kita semua, bukan Anda bekerja sendiri. Untuk bisa menggerakkan orang lain bekerja, Anda harus merasa sehati dengannya. Anda satu frekuensi dengannya. Anda satu chemistry dengannya. Kalau perlu sebagai atasan, Anda bisa menempatkan kaki Anda di sepatu dia. Semakin Anda lebur, semakin Anda dekat dan erat dengan subordinate Anda, semakin sukses Anda sebagai leader. Tapi kalau dia menganggap dia bos dan sikapnya bossy, paling tinggi Anda jadi pimpinan, belum tentu pemimpin. Leaders, Anda tentu tahu beda pemimpin dengan pimpinan, bukan? Pimpinan hanya karena authority. Karena pengakuan formal yang diberikan oleh RUPS, oleh SK kepadanya, tapi belum tentu ada akseptabilitas, belum tentu ada respect, belum tentu ada kepercayaan. Tapi kalau Anda harus menyatakan diri Anda sebagai pemimpin, maka Anda harus mendapat trust,
kepercayaan and respect, trust and respect, karena Anda punya kedekatan dan keeratan dengan subordinate Anda, ke bawah berakar kuat, ke atas berpucuk lebat, atasan sayang pada Anda, di tengah jangan dikerek kumbang, teman-teman setingkat dengan Anda senang dan sayang pada Anda. Untuk bisa Anda ke bawah, ke atas, dan ke tengah itu sukses, lebur, maka kemampuan bersosialisasi sangat menentukan. Dan kemampuan bersosialisasi ini bukan hanya muncul dari kemampuan berkomunikasi, tapi Anda mampu bekerja dengan hati nurani. Bekerjalah dengan hati nuranimu. Pertama, Anda kerja dengan otot, good. Pasti, harus, tanpa itu mustahil Anda akan sukses. Kedua, kerja dengan otak. Ini yang membuat Anda lebih cepat maju, lebih cepat meningkat. Tapi Anda baru akan berhasil jadi pemimpin kalau Anda juga bekerja dengan hati nurani. Anda diterima dengan bagus. Anda bisa mengajak, tak memerintah. Anda bisa influencing others, bukan ordered, bukan instructed. Anda tidak akan perlu ditakuti, tapi Anda disegani. Belum tentu subordinate Anda itu tidak lebih tahu dari Anda. Bisa jadi dia lebih pintar, technically lebih pintar. Kiat kerjanya lebih pintar. Tapi sistemnya Anda lebih jago. Mengerahkan orang lain Anda lebih jago. Masuk ke hati orang banyak sehingga mereka mau bekerja dalam satu tim untuk kepentingan kita bersama. Anda mestinya lebih jago. Supaya itu bisa Anda lakukan, kepemimpinan Anda sukses, maka memimpinlah dengan hati nurani. Kerjalah dengan otot, kerjalah dengan otak, kerjalah dengan hati. Anda akan sukses jadi pemimpin sejati. Terima kasih para leaders. Semoga Anda akan menentukan jalannya usaha Republik ini masa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.